Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Maulana Warman dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan tentang hukum bacaan tajwid nun mati atau tanwin dan hukum bacaan mim mati untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktek Quran dan ibadah. Seperti yang kita ketahui, dalam istilah ilmu tajwid, mungkin kita tidak asing dengan istilah hukum bacaan nun mati atau tanwin dan hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan nun mati atau tanwin tersendiri dibagi menjadi 4, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Untuk pembahasan yang pertama dari hukum bacaan nun mati atau tanwin, yaitu idhar. Idhar menurut bahasa artinya jelas, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idhar adalah bacaan yang jelas apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Contohnya an'amta. Lanjut ke pembahasan hukum bacaan nun mati atau tanwin yang kedua, yaitu idgham. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua kemudian menjadi satu. Sama halnya dengan hatiku yang dimasukkan ke dalam hatimu, maka jadilah I love you dan I love you too. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu dan disertai dengan dengung. Huruf idgham bigunah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Dan contoh dari idgham bigunah adalah fazuku falan nazidakum illa adaba. Sedangkan idgham bila gunah adalah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bila gunah ada 2, yaitu lam dan ro. Contohnya di dalam surat Al-Ikhlas ayat terakhir, yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang ketiga ada iqlab. Iqlab secara bahasa artinya mengganti atau mengubah. Sedangkan menurut istilah, iqlab adalah menukar atau mengganti nun mati atau tanwin menjadi mim mati sebelum ba disertai bacaan dengung samar. Huruf iqlab ada 1, yaitu ba. Contohnya mambikhola. Dan yang terakhir dalam hukum bacaan nun mati atau tanwin adalah ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya menutupi atau menyamarkan. Sedangkan secara istilah, ikhfa adalah menyamarkan nun sukun ataupun tanwin karena adanya timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa ada 15 dan ikhfa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa akrob. Ikhfa akrob merupakan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yang lebih dekat pengeluarannya pada huruf hijaiyah dengan makhraj huruf nun. Huruf-hurufnya antara lain ta, dal, bo. Suara yang dihasilkan dari ikhfa akrob ini nantinya mendekati bunyi n atau suara berdengung lalu ditahan 2 ketukan. Contohnya min tahtihal anhar. Dan yang kedua ada ikhfa ausat. Ikhfa ausat yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang tidak jauh serta tidak dekat dengan huruf nun. Bacaan ikhfa ausat ini akan mengarah kepada suara n. Dan huruf-huruf ikhfa ausat yaitu ta, jim, zal, zai, sin, shin, sod, do, za, fa. Contohnya fa'andartukum. Yang ketiga ada ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad merupakan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang lebih jauh pengeluaran huruf hijaiyahnya dari huruf nun. Huruf-huruf dari ikhfa ab'ad atau ikhfa sugro ini yaitu qaf dan kaf.
Ikhfa ab'ad ini dibaca dengan berdengung tetapi dengan ukuran nada suara yang pendek. Bacaan ikhfa ab'ad sendiri biasanya akan mengarah kepada bunyi eng. Contohnya min qablihi. Dan untuk pembahasan yang kedua yaitu hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi atau idgham mutamasilen, dan juga idhar syafawi. Dan untuk yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi secara bahasa artinya menyamarkan. Sementara syafawi berasal dari kata syafatun yang berarti bibir. Dan menurut istilah, ikhfa syafawi adalah menyamarkan bacaan di bibir karena kedua huruf tersebut yaitu mim mati yang bertemu dengan huruf ba keluar dari syafatain atau kedua bibir. Contohnya yu'adzibukum bizunubikum. Dan yang kedua adalah idgham mimi atau idgham mutamasilen. Idgham mimi terjadi apabila ada mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Dan cara membacanya adalah menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. Contohnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Terakhir ada idhar syafawi. Idhar syafawi adalah apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Dan cara membaca idhar syafawi adalah menyuarakan mim mati dengan jelas di bibir serta mulut tertutup. Contohnya amhilhum ruwaida. Dan mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai hukum bacaan nun mati atau tanwin dan hukum bacaan mim mati. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.